Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska Lesrianda dan teman saya Muslimah. Di sini kita berdua ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang pelajaran manajemen operasi yang berjudul desain produk dan jasa atau pengembangan produk. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan definisi pengembangan produk. Pengembangan produk adalah merupakan suatu usaha yang direncanakan dan dilakukan segera sadar untuk memenuhi dan memperbaiki produk yang ada atau menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Yang kedua, beberapa hal yang dikategorikan produk baru. Yang pertama, produk yang inovatif dan unik. Yang kedua, produk mengganti berbeda dari produk yang sudah ada. Yang ketiga, produk imitatif. Yang keempat, produk yang digunakan bahan baku baru. Di sini menurut Bos Allen dan Hamilton yang terjemahkan oleh Zalim Saladin, terdapat 5 golongan di dalam pengembangan produk, yaitu produk baru bagi dunia. Yang kedua, lini pengembangan produk baru. Yang ketiga, tambahan lini produk yang sudah ada. Yang keempat, merevisi pasar. Yang kelima, penempatan kembali. Itu selanjutnya slide 5 dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muslimah. Terima kasih. Tahap-tahap pengembangan produk. Menurut Kotler 2002, pengembangan produk terdiri dari 8 tahap. Yang pertama, pemunculan gagasan. Gagasan ini bermuncul dari para pesaing, dari pegawai, atau dari berbagai sumber. Nah, setelah itu ada penyaringan gagasan. Gagasan-gagasan yang ada akan disaring untuk dilakukan tahap di mana gagasan tersebut akan dipilih mana yang terbaik atau tidak. Yang ketiga, pengembangan dan penyajian. Dalam pengembangan dan penyajian, konsep pada prinsipnya gagasan yang menarik harus disempurnakan agar bisa dikembangkan dan dilakukan penyajian. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran ini dilakukan agar mampu mengetahui produk yang akan dikembangkan merupakan pasar yang seperti apa. Yang kelima, analisis bisnis. Analisis bisnis dilakukan oleh perusahaan agar mengetahui strategi pemasaran seperti apa yang cocok dalam pada produk ini, atau pada produk ini yang cocok seperti apa. Keenam, pengembangan produk. Pengembangan produk yaitu di sini maksudnya adalah dilakukan pada konsep dan dijadikan menjadi sebuah fisik. Pada awalnya kan konsep. Nah, setelah konsepnya sudah nyata, akan dilakukan pembuatan produk secara real, secara yang akan dijual itu seperti apa. Yang ke-7, pengujian pasar. Pengujian pasar dilakukan untuk mengetahui dananya cocok atau tidak, atau keuangannya cocok atau tidak, waktu dan biayanya seperti apa. Yang ke-8, tahap komersial. Tahap ini merupakan tahap peluncuran produk. Tahap yang dimana produsen akan memutuskan produk tersebut cocok atau tidak dimasukkan kepada pasar, seperti itu. Strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk terdiri dari 2 jenis, yaitu strategi reaktif dan proaktif. Strategi reaktif terdiri dari 3 jenis strategi. Pertama, strategi defensif, yaitu merupakan menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan lebih baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. Yang kedua, strategi imitatif. Strategi ini mampu dengan cepat meniru produk baru. Yang ketiga, strategi responsif, yaitu strategi ini bereaksi terhadap permintaan konsumen untuk produk baru atau produk yang sudah diperbaiki. Nah, strategi proaktif terdiri dari 3 jenis juga,
terdiri dari 3 jenis, yaitu strategi lead bank, berupaya mengembangkan produk-produk teknis yang unggul. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi ini didasarkan pada menemukan kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk tersebut untuk memenuhinya. Yang terakhir, strategi akuisisi, di mana strategi ini perusahaan membeli produk baru untuk dipasarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan produk. Menurut Philip Kotler 1994, pengembangan produk baru yang dihalangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kekurangan ide pokok baru yang penting dalam bidang-bidang tertentu. Mungkin hanya sedikit cara yang dapat meningkatkan beberapa produk seperti sabun, cuci, seperti baja, dan sebagainya. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Persaingan yang tajam menyebabkan pembagian pasar. Perusahaan harus mengarahkan produk barunya pada segmen pasar yang lebih kecil, dan ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru lebih memenuhi kriteria masyarakat seperti keselamatan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Peraturan pemerintah telah memperlambat inovasi dalam industri obat dan telah mempersulit rancangan produk dan keputusan periklanan dalam industri seperti peralatan, kimia, mobil, dan mainan. Yang keempat, mahalnya pengembangan produk baru. Suatu perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide produk baru agar dapat memperoleh beberapa yang baik. Yang kelima, kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki ide-ide yang baik dapat memperoleh modal yang cukup untuk melakukan penelitian. Yang keenam, waktu pengembangan yang lebih cepat. Para pesaing mungkin cepat memperoleh ide yang sama pada waktu yang sama, dan kemenangan akan diraih yang paling cepat. Yang ketujuh atau yang terakhir, siklus hidup yang lebih cepat. Jika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat menirunya sehingga siklus hidup baru menjadi lebih pendek. Pentingnya pengembangan produk baru. Menurut Stanton 1996, pentingnya pengembangan produk baru yaitu ada 3 hal. Yang pertama, hubungan dengan daur hidup produk. Ada 2 hal yang berkaitan dengan konsep daur hidup, yaitu membantu menjelaskan mengapa inovasi produk sangat penting. Pertama, setiap produk yang ada dalam perusahaan akhirnya tidak terpakai lagi. Kedua, keuntungan pada umumnya akan menurun karena usia produk semakin menua jika produk tidak diubah atau diganti, dan akhirnya perusahaan akan bangkrut. Yang kedua, produk menunjukkan laba. Pengembangan produk sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah direncanakan. Yang terakhir, yaitu pengembangan produk. Sangat penting bagi perusahaan produk yang berorientasi pada pengembangan produk baru diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.